Yang membuat mereka berani menjadi saksi Kristus itu adalah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Mereka ada kuasa, ada keberanian, ya. Mereka tidak memikirkan hal-hal duniawi lagi. Ya, dan kita lihat Petrus, ya. Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus, ya, seorang penakut tidak mau mati bersama Yesus. Pada akhirnya di muka orang banyak, di depan orang banyak, dia berani bersaksi tentang Yesus. Ya jelas beda. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dengan yang belum dipenuhi Roh Kudus itu pasti beda. Ya, cara hidupnya, karakternya, imannya, cara berpikirnya pasti beda. Ya, beda orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan yang belum dipenuhi Roh Kudus. Kita bisa lihat perbedaan kehidupan atau perbedaan iman murid-murid Yesus, ya, murid-murid Yesus sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, walaupun mereka bersama-sama dengan Yesus pada saat itu, tetapi kehidupan mereka itu beda, ya, cara berpikir mereka itu, cara pandangan mereka itu beda, iman mereka itu beda setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, ada banyak perbedaan-perbedaan. Kita bisa lihat di Matius pasal yang 19 ayat yang ke-27 sampai 29, di situ Petrus, ya. Petrus bertanya kepada Yesus, "Kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Ya. Jadi apa yang akan kami peroleh? Ya, jadi ini menandakan bahwa mereka mengikut Yesus itu, yang mereka harapkan itu adalah imbalan. Ya, imbalan. Mereka takut tidak ada kepastian imbalan mereka mengikut Yesus. Ya, imbalan dalam bentuk harta dunia. Ya, dan itu masih hal-hal duniawi yang ada dalam pikiran mereka. Yang mereka harapkan itu adalah perkara-perkara duniawi, harta duniawi, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu ada lagi di Matius pasal yang ke-18 itu ayat 1, di situ ada pembicaraan murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya, mereka tidak berpikir bagaimana cara supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kalau mereka aja bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu sudah luar biasa. Ya, tapi yang mereka pikirkan adalah siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Yang belum tentu mereka pasti masuk surga. Seharusnya yang mereka pikirkan itu bagaimana kita bisa masuk surga. Ya, artinya begini, yang ada di pikiran mereka itu adalah jabatan. Nanti posisi saya di surga itu apa? Ya, ketua atau sekretaris atau bendahara. Jadi seperti itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lagi-lagi yang ada di pikiran mereka itu adalah hal-hal duniawi, hal-hal dunia. Ya, jadi itu pada masa mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Ya, walaupun mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka tidak fokus kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Mereka fokus kepada apa yang merupakan perkara-perkara dunia. Kemudian ada seorang ibu memohon kepada Tuhan Yesus, ya, memohon kepada Tuhan Yesus, katanya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, ya, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Dan saya berkata bahwa ini adalah satu keegoisan, ya, yang mereka pikirkan juga posisi mereka, dan ini juga adalah perkara-perkara dunia. Ya, itu mereka ada pikiran-pikiran seperti itu sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, ya. Dan ada lagi yang lain. Yang lainnya adalah murid-murid Yesus itu pada saat itu masih tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, terbukti pada saat Yesus itu mau ditangkap, ya, salah seorang dari yang mengikut Yesus itu, salah seorang dari antara mereka itu, ya, dia menghunus pedangnya, dan dia meletakkannya kepada seorang anak imam besar, ya, sehingga telinganya itu pada saat itu putus. Ya, ini menandakan bahwa bisa dikatakan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yang walaupun Yesus sudah berkata jangan membalas kejahatan dengan
kejahatan, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Namun pada saat itu mereka masih belum bisa melakukan apa yang dikatakan Yesus. Mereka masih dikendalikan oleh emosi mereka, marah mereka. Sehingga pada saat Yesus mau ditangkap, walaupun sudah bolak-balik Tuhan Yesus memberitahu kepada mereka bahwa itu akan terjadi supaya mereka bisa menahan diri, tetapi masih terbukti mereka juga tetap tidak bisa menahan diri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian ada Petrus yang menyangkal Yesus, ya. Walaupun dia sudah berkata, aku tidak akan menyangkal engkau, ya, tetap saja juga dia menyangkal Yesus. Kenapa? Dia ada ketakutan, ya. Dia ada ketakutan, dia takut mengakui bahwa dia adalah seorang murid Yesus atau seorang yang ikut bersama-sama dengan Yesus. Karena kenapa? Dia takut mati bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak mau memberi kesaksian bahwa dia adalah seorang pengikut Yesus. Jadi pada saat itu dia menyangkal Yesus. Itu kenapa? Karena mereka pada saat itu belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang paling parah adalah Yudas. Ya, Yudas adalah seorang kepercayaan. Tidak mungkin dia ditunjuk sebagai seorang bendahara kalau dia tidak dipercaya, ya. Jadi Yudas itu adalah seorang kepercayaan, ya. Tetapi oleh karena dia belum dipenuhi Roh Kudus, ya, dia masih hidup sama seperti orang-orang duniawi lainnya, maka akhirnya dia menjadi pengkhianat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus sampai Yesus diserahkan kepada tangan-tangan orang jahat dan ia disalibkan, dibunuh, ya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, masih bersyukur murid-murid Yesus yang lain, ya, masih sempat mereka mengalami pertobatan yang benar-benar bertobat, yang benar-benar berubah, ya. Tetapi Yudas tidak sempat berubah, dia sudah langsung ditimpa oleh kebinasaan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat bagaimana kehidupan para murid-murid Yesus, bagaimana iman murid-murid Yesus, bagaimana mereka menjadi saksi Tuhan Yesus, bagaimana mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 itu dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan selanjutnya, ya, yang membuat mereka berani menjadi saksi Kristus itu adalah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Mereka ada kuasa, ada keberanian, ya. Mereka tidak memikirkan hal-hal duniawi lagi. Bahkan akhir daripada kehidupan para rasul-rasul itu, pada murid-murid Yesus itu tidak ada yang bagus, ya. Rata-rata mati secara mengenaskan oleh karena pemberitaan Injil, ya. Dan kita lihat Petrus, ya, Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus, ya, seorang penakut, tidak mau mati bersama Yesus, pada akhirnya di muka orang banyak, di depan orang banyak, dia berani bersaksi tentang Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Dan kita pun demikian, ya, kita pun pada saat ini demikian. Apabila kita belum dipenuhi Roh Kudus, mustahil kita mau menyerahkan hidup kita, menyerahkan nyawa kita sekalipun, ya, demi pemberitaan Injil, demi menjadi saksi Kristus, ya, mustahil, ya. Kita pasti akan dirasa oleh ketakutan, ya. Kemudian ketika kita melakukan hal-hal atau suatu hal dalam pelayanan, pasti setidaknya kita akan berpikir tentang imbalan, pasti, ya. Sehingga banyak terjadi penyelewengan di dalam pelayanan, ya, banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelayanan. Kenapa? Karena orang-orang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena yang mereka pikirkan bukan bagaimana mereka menjadi saksi Kristus, bagaimana supaya pelayanan itu
benar-benar seperti yang Tuhan kehendaki, melainkan yang mereka harapkan adalah apa yang menjadi bagian saya di dalam pelayanan ini. Ya, mereka akan selalu berpikir apa yang menguntungkan mereka, dan mereka akan selalu berpikir tentang semua perkara-perkara dunia, hal-hal dunia. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa mulai saat ini kita harus benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan, ya, menyerahkan hidup kepada Tuhan, mau diperbaharui oleh Tuhan, ya, supaya kita benar-benar hidup di dalam kuasa Allah, hidup di dalam kuasa Roh Kudus, ya. Apabila Roh Kudus itu memenuhi kita, maka kita pasti akan menjadi saksi bagi Kristus. Bahkan sekalipun nyawa kita, ya, harus hilang oleh karena pemberitaan Injil, oleh karena menjadi saksi Kristus, kita percaya bahwa itu bukanlah suatu ketakutan bagi kita.